Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Kita akan belajar sama-sama dengan firman Tuhan ini. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14. Yakobus 2 ayat 14. Yakobus 2 ayat 14. Yakobus pasal 2 ayat 14. Saya akan bacakan, Bapak Ibu menyimaknya dengan baik. Dikatakan demikian: apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Iya, sekali lagi. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, puji Tuhan. Ya, saya menarik firman Tuhan ini, Bapak Ibu, karena di sini firman Tuhan mengajukan pertanyaan kepada kita semua orang Kristen, ya, bahkan tentu bagi pembaca, ya. Jadi setiap membaca ini ditanyakan seperti ini, ya Bapak Ibu. Jadi katakan, kalau kita mengatakan bahwa kita ini punya iman, ya, padahal tidak ada perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan kita? Nah, ini pertanyaannya. Bapak Ibu tidak usah dijawab, ya. Kalau Bapak Ibu mau jawab, jawab dalam hati, biar Tuhan yang tahu, ya. Kita akan belajar ini, bagi Bapak Ibu bisa tahu nanti. Dan kita akan belajar firman Tuhan ini mengenai iman yang menyelamatkan. Itu tema pada malam hari ini. Saya beri tema iman yang menyelamatkan. Iya. Kalau dikatakan seperti itu berarti ada iman yang tidak menyelamatkan. Nah, itu kan dibalik itu, ya. Tapi kita akan melihat di sini, kita akan belajar iman yang menyelamatkan seperti apa, ya Bapak Ibu. Nah, iman yang menyelamatkan. Nah, kalau kita belajar mulai dari iman dulu, ya tentu, ya. Iman itu secara mudah aja kalau kita bisa katakan, iman itu adalah percaya yang sungguh-sungguh. Ya, itu aja dulu, ya. Semua tahu, ya, kalau percaya yang sungguh-sungguh seperti apa itu. Ya, itulah percaya yang sungguh-sungguh. Itu yang dikatakan iman itu, ya. Tapi kita melihat juga di dalam firman Tuhan ada iman itu seperti apa. Ya, itu di dalam firman Tuhan ada. Kita akan melihat di dalam Ibrani, ya Bapak Ibu, Ibrani pasal 11. Ya, kita tahu Bapak Ibu, Ibrani 11 itu semua di situ ada tokoh-tokoh iman yang luar biasa, ya. Dicatat di situ semua, ya. Ibrani pasal 11 ayat 1 mulai. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, ini definisi dari iman, ya, dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu definisi iman sesuai dengan firman Tuhan ini. Jadi kita, segala sesuatu yang kita harapkan itu ada sebagai dasar iman kita. Bukankah kita semua berharap sama Tuhan? Jadi segala sesuatu yang kita harapkan itu menjadi dasar iman kita. Terus bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sini katakan bukti yang tidak kita lihat. Tidak kita lihat tapi dikatakan bukti. Artinya apa Bapak Ibu? Berarti bukti itu masih di awan-awan. Bukti itu masih dalam apa? Kandungan lah, bisa dikatakan seperti itu. Tentu Bapak Ibu pernah ingat itu kesaksian daripada pendeta besar itu sama Yonggi Cho, ya, Dr. Yonggi Cho. Saya membaca itu kesaksian luar biasa. Ya, waktu itu pendeta ini benar-benar nggak punya apa-apa, ya. Dari awal dia bersaksi. Berarti dia ingin mempunyai sepeda, kalau nggak salah, ya. Ingin punya
tidak. Dia bilang, dia bersaksi kepada orang lain, dia bilang itu sepeda sudah ada, padahal sepedanya nggak ada. Saya bilang sudah ada, mana sepedanya? Masih dalam kandungan. Nah itu iman Bapak Ibu ya, masih dalam kandungan, masih dalam di angan-angan, jadi belum ada. Tapi katakan sudah ada. Ya. Bukti dari segala itu yang tidak kita lihat, dasar dari segala itu yang kita harapkan, yaitu kita pegang. Itulah iman, ya, itulah iman. Dan dikatakan juga di dalam Ibrani 11 ini pasal 11 ayat 6 itu dikatakan, di situ katakan tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah, ya. Ya, ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi jelas di sini tanpa iman kita nggak berkenan kepada Tuhan. Maksudnya iman kepada Yesus. Iya. Jadi jelas di sini Bapak Ibu, iman itu sangat penting. Dari awal adalah dari iman dulu. Soal melakukan itu nanti belakangan. Jadi yang perlu dibenahi di sini, yang perlu kita bangun adalah iman. Itu yang paling penting. Karena dikatakan tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Iman kepada Yesus itu sangat penting sekali. Lalu di luar Yesus dikatakan tidak ada keselamatan. Ya memang begitu. Kata firman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikatakan yang percaya beroleh hidup kekal, yang tidak percaya binasa kan? Yesus itu juru selamat bagi semua orang, ya semua orang. Baik sebelum Yesus mati disalib maupun sesudah Yesus, apalagi sudah Yesus disalib. Itu kata firman seperti itu. Jadi menyiapkan setiap semua manusia. Tapi kembali lagi, Tuhan tidak pernah memaksa. Hanya bagi mereka yang beriman kepadanya, hanya bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Itu harus kita pegang firman Tuhan itu. Makanya kalau di media sosial itu rame ya tentang keselamatan itu. Ya, enak orang Kristen ini ya, percaya aja selamat. Enak banget itu. Kita yang jujur balik ini 5 kali 1 hari belum tentu. Ya, itu seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, iman itu sangat penting sekali ya. Jadi kita benahi iman kita seperti apa. Ya, kita akan belajar firman Tuhan ini. Kita akan lihat lagi di dalam Efesus ya. Efesus pasal 2 ini yang sering disampaikan. Pasal 2 ayat 8 mulai. Saya bacakan Efesus pasal 2 ayat 8 mulai. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya, puji Tuhan. Itu kata firman. Jadi benar-benar kita diselamatkan itu karena iman kepada Yesus. Dikatakan itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, ya. Tidak ada orang yang memegahkan diri, karena memang kita tidak punya andil, ya. Tidak punya andil apa-apa untuk keselamatan itu, ya. Jadi begitu percaya kepada Yesus, itu keselamatan menjadi bagian kita. Bapak Ibu, kita melihat waktu Yesus disalib, kan di sana ada 2 penyamun yang kiri kanan, ya. Iya. Ada satu penyamun kan, kalau yang lainnya kan mengolok-olok Yesus. Ayo, kalau kamu anak Allah coba selamatkan dirimu, selamatkan kita semua, ya. Mengolok-olok semua, ya, kasihan. Tapi salah satu enggak, ya. Dikatakan di Lukas dikatakan bahwa ingatlah akan aku kalau kau datang nanti, ya, sebagai raja. Ini kan nubuatan yang luar biasa. Kalau engkau datang lagi sebagai raja, karena dia tahu ya, sampai Tuhan tahu kedatangan Tuhan pada kali kedua nanti, dia bilang begitu. Itu luar biasa, ya. Tapi semua memang dari Tuhan, ya. Jadi Yesus bilang apa? Mulai hari ini, jadi tidak lama-lama lagi, ya. Mulai hari ini kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, di Firdaus itu tempat penantian orang-orang percaya, ya, sebelum masuk dalam kekekalan.
Kalau orang yang nggak percaya itu nggak salah ada di apa namanya dunia orang mati, ya. Dunia orang mati. Kita ada di Kristus sebelum kita masuk dalam kekekalan. Kan kekekalan belum, Bapak Ibu. Kan 1000 tahun belum. Setelah 1000 tahun baru kekekalan. Jadi masih di Firdaus ya. Itu Tuhan Yesus bilang seperti itu. Padahal dia baru percaya, ya. Baru percaya Yesus, belum berbuat apa-apa. Apa artinya Bapak Ibu? Nah itu memang kuasa firman seperti itu. Kita tahu Bapak Ibu, pada waktu kita terima Yesus itu, percaya sama Yesus itu luar biasa Bapak Ibu. Karena di sini juga hadir Tritunggal ada di dalam kehidupan kita. Karena kita katakan Roh Kudus juga ada bersama-sama di situ. Kalau dikatakan dalam Efesus ya, Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13 dikatakan di sana. Efesus 1 ayat 13. Saya bacakan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih Kristus Yesus. Lah, kenapa bunyinya lain? Salah. Efesus pasal 1 ayat 13. Maaf Bapak Ibu, harap maklum. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, sekali lagi, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Luar biasa. Jadi semenjak kita percaya Yesus itu luar biasa. Makanya diberi kemampuan oleh Tuhan. Setiap orang percaya Yesus itu luar biasa. Ya, bisa melakukan firman pasti itu kalau dengan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, dari situ kehadiran istilahnya Tritunggal itu ada di sini. Jadi percaya bukan separuh, bukan percaya separuh ya. Percaya sepenuhnya Tuhan Yesus Kristus. Iya. Oleh sebab itu orang percaya itu begitu percaya Yesus, Roh Kudus sudah nyertai, sudah memimpin kita, ya, sudah memimpin kita. Ya, puji Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu, bagaimana orang percaya itu luar biasa, diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Ya, tidak ada yang tidak bisa melakukan firman Tuhan, karena Tuhan juga yang membimbing mereka. Iya. Kembali lagi di dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 8 tadi. Iya. Jadi diselamatkan oleh iman, ya, sekali oleh iman. Nah, kenapa dikatakan ini kita tidak punya andil apa-apa? Ternyata iman juga dari Tuhan, ya. Iman datang dari pendengaran. Nah, pendengaran tentang firman Kristus. Ya, Roma pasal 10 ayat 17 di sana dikatakan. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Itu iman jadi bertambah-tambah di dalam kita. Iya. Dikatakan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menggagahkan diri. Oleh sebab itu, begitu percaya Yesus, selamat. Ya, hanya saja belum ada perbuatan Bapak Ibu ya. Mungkin belum ada mahkota ya kan. Banyak mahkota Bapak Ibu ya. Kan di sana itu kan kerajaan Bapak Ibu ya. Di surga ini kerajaan. Jadi tentu bertingkat-tingkat loh. Ya nggak tahu tingkatnya seperti apa, tapi yang jelas di situ kerajaan, namanya kerajaan kan bertingkat ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi mereka belum berbuat apa-apa, hanya percaya Yesus, tapi sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Nah, jadi semua karena iman, ya, iman kepada Yesus Kristus itu akan mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, kita akan melihat di dalam Roma apa yang dikatakan firman Tuhan ini, Roma pasal 10 ayat 9 mulai 10.
Roma pasal 10 ayat ayat 8 aja ya, mulai ayat 8. Saya bacakan. Roma pasal 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, ini yang saya maksudkan adalah yang ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oh, luar biasa ini. Itulah ya iman yang sebenarnya seperti itu ya. Jadi dari mulut kita mengaku ya, dari mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terus dari hati kita percaya ya, dikatakan di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iya. Jadi dari mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dalam hati kita juga kita percaya bahwa Dia, Yesus itu telah dibangkitkan oleh Bapa di surga, ya pada hari ketiga toh, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati kamu percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut kamu mengaku, kamu akan diselamatkan. Oh, luar biasa firman Tuhan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi iman itu berasal dari situ. Ya. Makanya dari hati, dari mulut itu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Percaya ya pada Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Iya, kamu akan diselamatkan. Luar biasa. Iya. Sekali lagi tadi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya sekali lagi. Terus kita melihat dalam Efesus, ya ada lanjutannya. Saya lanjutkannya aja, Efesus pasal 2 ayat 10. Ya, apa dikatakan ya? Kan dikatakan tadi itu semua bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu semua bukan hasil pekerjaanmu, tapi supaya kamu tidak sombong, tidak apa? Memegahkan diri, ya. Jadi semua bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu. Terus sebelum dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi manusia kita ini diciptakan oleh Yesus Kristus loh Bapak Ibu. Setahu saya dulu, yang menciptakan kita adalah Bapa di surga. Tapi setelah tahu firman, oh Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan. Coba pelajari itu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 itu jelas sekali di situ. Di situ Tritunggal jelas sekali ya Bapak Ibu. Jadi Dia tuh yang menciptakan kita, ya. Yang menciptakan kita. Dia itu juga dikatakan Allah, juga dikatakan Tuhan. Itu ayatnya jelas sekali. Ya, itu kamu belajar dengan Tritunggal, ya. Jadi seperti itu, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ternyata pekerjaan baik itu Tuhan telah siapkan sebelumnya. Pekerjaan baik itu adalah firman Allah yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Ini masih nyambung loh Bapak Ibu dari ayat 8, 9, 10 masih nyambung loh Bapak Ibu ya. Dikatakan itu memang bukan hasil usahamu, bukan hasil kerjamu, ya. Jangan memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, setelah kita beriman, kita akan melakukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Tuhan yang siapkan Bapak Ibu, bukan dari kita. Artinya kita memang melakukan, tapi itu bentuk respon kita, itu yang paling penting.
Jadi itulah kalau ditanya, jadi apa yang kita lakukan, apa yang menjadi andil kita untuk Tuhan itu untuk mengenai keselamatan, yaitu respon kita loh. Nanti kita akan lihat ada firman Tuhan lain lagi ya. Itu adalah respon kita untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan, kita ikuti aja. Kita memberi diri, kita merespon dia apa yang dikatakan Tuhan, kita ikuti aja. Karena waktu kita mengikuti juga itu Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan memimpin kita. Sehingga dikatakan firman Tuhan itu ringan ya, tidak berat dikatakan. Iya, puji Tuhan. Iya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mengenai iman percaya kita kepada Tuhan yang luar biasa, yaitu dari hati yang percaya, dari mulut yang mengaku ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau sudah seperti itu beriman yang dari dalam ya. Jadi sekali lagi bukan iman yang seadanya, tapi iman yang luar biasa ya. Nah, jadi kalau kembali di pertanyaan tadi, apakah iman seperti itu akan menyelamatkan dia? Yang punya iman tapi tidak disertai dengan perbuatan. Nah, kita akan melihat di dalam Yakobus pasal 2 ya, Yakobus pasal 2. Jadi mengenai iman yang tidak disertai dengan perbuatan itu terdapat di Yakobus pasal 2 ayat 14 dan selanjutnya ya. Jadi tidak hanya sekedar percaya, tapi harus melakukan ya. Soalnya kalau cuma percaya aja banyak contohnya ya. Kalau cuma percaya aja banyak, tapi tidak melakukan. Bahkan setan pun percaya sama Tuhan Yesus. Iya. Waktu Tuhan Yesus menemui orang di Gerasa itu, orang kerasukan setan. Kenapa engkau menganiaya aku sebelum waktunya? Allah yang mati, Yesus itu Allah yang mati. Setan tahu, iblis tahu. Cuman yang gemetar tidak melakukan, itu bedanya. Tapi kita kan enggak, ya kita percaya, beriman dan melakukan. Jadi banyak contoh di firman Tuhan ini, ya. Yang tidak melakukan tapi percaya. Karena waktu ya. Karena waktu kita tinggal dulu yang itu. Jadi ada contoh, ada 2 contoh yang kelihatannya luar biasa tapi tidak melakukan firman. Ya. Tapi kita akan lihat di sini aja dulu nanti waktunya. Dan Yakobus pasal 2 dikatakan bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Iya. Yakobus 2 ayat 22 ya, karena jelas sekali dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iya. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Maka dikatakan sama dengan tubuh tanpa roh, iman itu mati. Ya, dia yang ini perikop ini juga nanti dibaca ada. Sama dengan tubuh yang tidak punya roh, yang tidak punya roh, dia akan mati. Iman dan perbuatan hakikatnya adalah mati. Lalu itu mari Bapak Ibu, kita terus yakin bahwa kalau kita punya iman yang luar biasa dikatakan firman Tuhan tadi, pasti kita akan melakukan firman dengan sukacita. Karena kita tidak berjalan sendirian, tapi Allah, ya Allah Kudus ini kan berbunyi seperti itu. Itulah Allah kita ya, menyertai kita sampai kesudahan alam. Ya, itu kan janjinya itu di amanat agung itu. Ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Iya, iya. Oleh itu Bapak Ibu, kalau bicara tentang iman tadi yang melakukan, jadi prinsipnya orang yang diselamatkan itu percaya Yesus dan melakukan. Jadi ini diberikan juga oleh orang-orang percaya bahwa Tuhan dalam penginjilan ya, apalagi di media sosial itu. Dia tidak mengumbar-ngumbarkan tentang Kristen, tapi dia selalu menyampaikan percaya Yesus diselamatkan.
Bukan menjadi Kristen diselamatkan, bukan. Jadi Kristen itu hampir-hampir nggak disebutkan. Karena firman Tuhan mengatakan seperti itu ya. Karena Kristen itu kan buatan dunia, buatan manusia. Orang-orang yang mengikuti Yesus itu dikatakan orang-orang Kristen. Kristen itu yang menjalankan kan pemerintah. Di Indonesia itu ada Katolik dan Kristen. Tapi Kristen itu bukan menyelamatkan, hanya saja ya kalau orang percaya kepada Yesus itu dinamakan orang Kristen. Tapi prinsipnya yang diselamatkan itu orang yang percaya Yesus. Makanya kadang-kala hamba Tuhan bilang, kamu gak usah jadi Kristen. Ini taktiknya tuh. Kamu gak usah jadi Kristen, yang penting percaya Yesus dan melakukan firman-Nya. Selamat. Tapi ya akhirnya juga kalau udah ikut Yesus itu jadi orang Kristen ya. Akhirnya seperti itu. Ya, oleh itu mari Bapak Ibu kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita orang yang termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Satu lagi ayat di dalam Mazmur bentar ya Bapak Ibu ya. Iya. Saya kasih satu contoh aja orang yang kelihatan luar biasa tapi tidak melakukan firman. Mazmur 50 ayat 16 dan 17 ya. Mazmur 50 ayat 16 dan 17. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman. Ya. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Bukankah ini orang yang getol untuk menyelidiki firman Tuhan? Ya ini jelas sekali. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Ini kan luar biasa kelihatannya Bapak Ibu ya. Padahal engkau yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Ya. Ini dikatakan kepada orang fasik. Jadi orang fasik itu tahu firman, dia belajar di firman, tapi tidak melakukan. Nah ini. Ada juga satu contoh itu yang saya disampaikan di Matius 23, ya. Kan dikatakan di sana bahwa orang Farisi, orang Taurat itu kan sudah menduduki kursi, artinya sudah jadi pemimpin, ya, sudah menjadi atasan di situ. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Turutilah apa yang disampaikan. Turutilah apa yang disampaikan. Kayak yang disampaikan dalam firman Tuhan. Ya, yang disampaikan firman Tuhan harus kamu turuti. Tetapi jangan kamu turuti kelakuan dia, karena dia mengajar tapi tidak melakukan. Ya ini yang kasihan, tidak melakukan. Nah, ini contoh ya, contoh di dalam kitab yang kelihatan luar biasa tapi tidak melakukan firman. Tapi puji Tuhan kita orang yang ya sederhana dikatakan. Kekuatanmu tidak seberapa dikatakan firman Tuhan itu. Tapi kamu sungguh menanti-nantikan aku, sungguh melakukan firman-Ku. Akhirnya Tuhan berjanji, karena kamu melakukan firman-Ku dengan setia dan menantikan aku, maka aku akan melindungi kamu, ya, dari pencobaan yang besar yang akan menimpa dunia ini, dikatakan ya di dalam Wahyu itu. Pasti kalau dicari itu dapat. Dikatakan seperti itu janji Tuhan. Maka melakukan firman itu luar biasa. Ya Tuhan berjanji akan melindungi kamu dari pencobaan yang akan menimpa dunia ini. Menimpa dunia ya. Kalau dunia kan berarti semua orang. Gak usah kita lihat karena waktu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Itulah contoh-contoh orang-orang yang kelihatannya luar biasa, percaya, beriman, tapi tidak melakukan. Tapi puji Tuhan. Ya, saya senang bersama keluarga besar GPD AKP ini luar biasa. Kelihatan sederhananya tapi luar biasa ya. Setia-setia ya. Kebersamaan luar biasa. Saya nggak lihat di tempat lain. Ya, itu luar biasa. Itu yang perlu dipertahankan sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Kebersamaan selalu dijaga ya. Tuhan Yesus berkati. Satu lagi terakhir kita lihat di dalam
Jadi sekali lagi Bapak Ibu disampaikan bahwa kalau kita melakukan ini itu, perbuatan melakukan firman itu, ini benar-benar karena Tuhan. Ya, iya kita akan melihat, iya kita akan melihat. Ini satu ayat lagi ya, Bapak Ibu ya. Iya, 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Ini Rasul Paulus yang luar biasa. Rasul Paulus itu rasul kita. Ya, kan dikatakan dia itu kan rasul bagi orang Yahudi dan terutama bagi di luar Yahudi. Itu Rasul Paulus. Dia juga sebagai guru, ya, sebagai pengajar, ya, juga sebagai rasul. Ya, ada 3 dia jabatannya itu ya. Penginjil, pengajar dan rasul ya. Gembala nggak ada, jadi 3 itu. Kok gembala tuh menetap di situ ya, gembala kan? Dia nggak. Luar biasa ini Rasul Paulus. Dia bilang apa? Saya bacakan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Dia mengaku Bapak Ibu. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Perhatikan, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, nah ini yang perlu diperhatikan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau Bapak Ibu bisa setia sampai saat ini, karena kasih karunia Allah bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Kita berdiri, kita menyanyikan pujian. Ya. Nyanyian lama tuh Bapak Ibu ada di HP. Ya, kalau barangkali lupa karena sedang dinyanyikan ya. Bapa Engkau mengenalku lebih dari. Ya, puji Tuhan. Siapapun. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa kita bagi berdiri semua, kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Dan setelah nyanyi ini nanti kayak mohon nanti Bu Kangela akan berdua setelah nyanyian ini. Mudah-mudahan saya nggak lupa lagi. Haleluya. 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 Tiada yang
setiap aktivitas kami Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Bapa. Boleh menegur kami Tuhan, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam pengiringan kami kepada-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan, karena kami masih banyak melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Sebab itu Tuhan, bentuk kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi Tuhan rema dan kekuatan dalam kehidupan kami, di dalam pengiringan kami kepada-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan, tanpa firman-Mu dalam hidup kami tidak mampu Tuhan berjalan sendirian. Sebab itu Tuhan, tuntun terus kami dalam pengiringan kami Tuhan, agar senantiasa Tuhan kami tidak salah melangkah. Biar kami terus di dalam hubungan kasih pertolongan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang begitu indah malam hari ini. Hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Bapak Sunarto sebagai kepala rumah tangga, biar Tuhan menyertai dan memberkati kehidupannya. Biar istri, anak-anaknya juga Tuhan sertai dan memberkati. Melihat setiap kehidupan hati mereka, bahkan setiap rencana mereka ke depan Tuhan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah puji muliakan nama-Mu saat ini Tuhan. Kami akan memberikan korban persembahan kecil besar, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, memberikan korban persembahan kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.